Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Minkail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ar alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu yakhtalifun ihdini lima uhtulifa fi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa manasulan auliya gausul a'zam qutbul alamin as-sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirral hadis sahibul izazah wal karamah fiddin wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Sayyidi Abdurrahman Sumanahtim bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'du. Para jamaah Ustadz Jakatorik dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur di bulan Ramadan sambil mengebuburit ya, sambil nunggu maghrib kita akan mengkaji, mengaji dan membacakan kitab Hikam Syarah Imam Syarqawi. Jadi Syarah Hikam itu kalau tengahnya Ibnu Ubad Arwandi yang menyarahkan. Kalau pinggiran hasiahnya itu di sini oleh Imam Syarqawi, maka Ustadz Jakatorik akan membacakan Syarah Hikam menurut ulama yang bernama Imam Syarqawi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mengambil manfaat dan faedahnya daripada Hikam Ibnu Athaillah yang disyarahkan oleh Imam Syarqawi. Mudah-mudahan para jamaah dimanapun, mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, panjang umur, luas rezeki, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita memulai di Ramadan hampir pertengahan ini. Mudah-mudahan mendapat berkah bulan Ramadan, berkah puasa kita di siang hari, di sampai sore hari ini. Untuk menunggu buka puasa kita ngaji santai, yaitu kitab Hikam karya dari Ibnu Athaillah disyarahkan oleh Imam Syarqawi. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji lillah milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wassallallahu, Allah bersalawat ala sayyidina, atas baginda kami Muhammadin Muhammad wa ala alihi, dan atas keluarganya, washabi dan sahabatnya, wassalama wassalim dan memberikan salam sejahtera. Amma ba'du, dan setelah itu fayaqulu, maka berkata al-murtaji, orang yang berharap, gufranasyawi, diampunilah kesalahan, nyatanya Abdullah bin Hijaji khalwati al-masyhur, yang masyhur disebut bisyarqawi, dengan Syarqawi. Hadi taqidat, dan ini catatan-catatan latifatun yang lembut, ala hikamil arifi, atas beberapa hikam
atas hikam al-arif yang arif billah kepada Allah, Sayyidi Tuanku Ahmad bin Athaillah qaddasallahu sirrahu, mudah-mudahan Allah mensucikan sirnya, wa qasduhu tujuannya biha dengannya, dengan catatan lembut kecil tadi, fil ghalib pada umumnya, hitabul muridin yaitu mengajak bicara kepada para murid, wa qasadahu dan bertujuan Imam Syarqawi tadi biha dengan catatan-catatan kecil yang lembut dalam pada umumnya, khitabul muridin mengajak bicara para murid, as-siddiqina orang yang benar, wa tarkihim dan meningkatkan mereka, ila maqamil irfan kepada makam irfan, makam ma'rifat, fayam bagi lana maka sejujurnya bagi kami, anak taswiro ala bayani maksudihi meringkas atas penjelasan yang dimaksud, bihasbil imkan dengan memungkinkan. Wala radhiyallahu anhu maka berkata radhiyallahu anhu yaitu Ibnu Athaillah. Ini pembukaan pengarang. Qala radhiyallahu an berkata Ibnu Athaillah radhiyallahu an Allah meridhoi, min alamatil i'timadi alal amal, min dari alamati tanda-tanda i'timadi bersandar alal amali atas amal, ay tegasnya amalil jawari, minas sholawatin daripada sholat, wa adkarin dan zikir-zikir, wa ghairi dan selainnya, wal mu'tamadu ala dzalika yang bersandar, yang menyandarkan atas itu, al ubad yaitu pertama ahli ibadah, wal muridun yang kedua para murid, wal awwaluna maka yang pertama, ya'tamiduna mereka menyandarkan alaiha atasnya, atas amal jawarih tadi, amal anggota badan, min daripada salat dan zikir, biduhul jannah supaya dimasukkan ke surga, watana umi dan mencari kenikmatan via di dalam surga, wa najati min adzabillah dan supaya selamat daripada azab Allah Ta'ala, wal akharuna dan yang lainnya, ya'tamiduna mereka menyandarkan alaiha atas amal jawarih, amal anggota zohir, bihusuli untuk usul illallah kepada Allah Ta'ala, wa kasfi estari dan tersingkap terbuka astari penghalang-penghalang anil kulub daripada hati, wa usulil ahwali dan memperoleh ahwal, ahwal keadaan atau karomah, al-qaimatu yang berdiri tegak pihak dengannya, wa husulil ahwal al-qaimah yang berdiri tegak pihak dengan ahwal, wal mukasyafatu adapun mukasyafah, wal asraru dan asrar, ilahuma dan keduanya mukasyafah dan asrar, mazmumun itu dikategorikan tercela, wa nasiun yang timbul min ru'yati nafsi daripada melihat dirinya, wa nisbatil amal menisbahkan menghubungkan amal-amal ilahi kepadanya, yaitu kepada mukasyafah atau asrar, hatta yuntaja sehingga dihasilkan madzukira apa yang disebutkan, wa nisbatul amal ilahi dan amal ilahi kepadanya, pada mukasyafah dan asrar tadi. Amal arifuna adapun orang-orang arif, fala yarona mereka tidak bisa melihat, mereka tidak memandang, li'angpusihim bagi dirinya syai'an sesuatu, hatta sehingga yatamiduna mereka menyandarkan alih atasnya, atas sesuatu tadi. Bal akan tetapi yusyahiduna mereka menyaksikan anal fa'ila hakikiyah bahwasanya al fa'il yang mengerjakan yang hakiki wallahu ta'ala yaitu Allah Ta'ala, wa anahum sesungguhnya mereka mahalu lidzuhuri dalika faqat
Sungguhnya mereka orang arif billah adalah tempat untuk nampakkan demikian itu fakot saja. Wa asar al-musannif, dan memberikan isyarat al-musannifu pengarang rahimahullahu ta'ala ila alamatin kepada satu alamat, satu tanda, ya arifu mengetahui biha dengan satu alamat tadi siapa abdu nafsa akan dirinya. Famin alamati kaunihi min kismaini awal ini, maka daripada tanda keberadaannya daripada kedua yang pertama berarti ubad sama muridun. Nuksanu roja, kurang harapan, ay rojauhu, kurang harapannya fila kepada Allah, ayudhila sekiranya dia dimasukkan oleh Allah al janata ke surga, wa nunjiyahu minal azab, sekiranya dia diselamatkan daripada azab, ingkana minal ubad, jika dia termasuk ahli ibadah, wa ayyusilahu ila matlubihi at-taqaddum, ya, sekiranya Allah menyampaikan dia kepada yang dituntutnya, yang diinginkannya, yang terdahulu, ya, yang terdahulu, ingkana minal muridin, jika termasuk murid, para murid torekoh. Indah wujudi jalal, ketika wujudi ada jalal ketergelinciran, bi antas duro, dengan gambarannya, minhu daripadanya, bi antas duro, dengan gambaran sekiranya tas duro datang, minhu daripadanya, maksiatun maksiat, kazina seperti zina, wa ghaflatin dan lalai, anillahi ta'ala dari Allah ta'ala, wa tarki meninggalkan aurad wirid-wirid, wa min alamati kaunihi dan daripada alamat kauni keberadaannya, minal arifin keberadaan orang tadi termasuk orang-orang arifu billah, fana'uhu panaknya arifu billah tadi, an-nafsi dari dirinya, faida waqa'a, faida apabila waqa'a terjadi arifu billah tadi fidilatin dalam satu kegelinciran, au asabahu atau asamu tertimpa akan dia, goflatun suatu kelalaian, syahida dia menyaksikan tasrifal haq, yaitu memperlakukannya Allah di dalamnya, di dalam Allah memperlakukan padanya, wajuryani qodaihi dan memperlakukan kodoknya Allah alai atasnya, kama sebagaimana sesungguhnya ida sodaro apabila sodaro datang, minhu daripadanya, to'atun suatu ketaatan, aulaha atau nampak, lahu musyahadatun qalbiyun atau nampak baginya orang arifu billah musyahadatu penyaksian qalbiyah sebangsa hati, lam yaro fidzalika, maka orang arifu billah tidak melihat pada demikian itu, haulahu dayanya, wa quwatahu kekuatannya, fala farqa indahu, maka tidak ada perbedaan indahu di sisinya, baina halaini antara dua keadaan, li'anau karena sesungguhnya gharikun dia masuk fi bihari tauhid dalam kelautan tauhid, qadistawa sungguh telah sama, haufuhu rojahu, ya, setelah sungguh sama, haufuhu rasa takutnya orang arifu billah, wa rojauhu dan rojanya arifu billah, fala yanqusu maka tidak berkurang, isyana akan maksiatnya, haufuhu rasa takutnya, wala yajidul ihsan dan tidak bertambah akan kebaikan, rojahu akan rojanya. Paman lam yajid hadil alamata, maka barang siapa yang tidak mendapatkan alamat tanda ini, fihi di dalamnya, fal yujahid maka bermujahadah nafsuhu dirinya, biriyadhah dengan banyak riyadah latihan batin, wal adkari dan zikir-zikir, hatta sehingga yasila sampai ila maqamil irfan kepada maqam arif billah,
Wal muradu musonib, yang dimaksud dengan si pengarang, bihadil hikmati, dengan hikmah ini, tansitu salik, memberikan semangat para salik, warob uhimatihi, dan mengangkat keinginannya, anil itimadi, daripada menyandarkan, ala syai'in, atas sesuatu, siwa maulahu, selain Allah. La litajhidi fit amal, bukan menyedikitkan dalam amal-amal, li'anaha, karena amal-amal tadi, sababun, sebab, adiun, biasa, bihusuli, sampainya, ilallah, kepada Allah. Wala tahtakira, maka wala tahtakiru manatijahu minal ahwal wa gariha, maka tidak boleh menyepelekan, meremehkan sesuatu yang dihasilkan dari ahwal itu karomah, keadaan hati, atau selainnya. Li'ana dzalika, karena itu, minatun, karunia, minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, layam bagi, tidak seyogianya, radduhu, ditolaknya. Wallahu a'lam bishawab. Pada hikam pertama, karya daripada Ibnu Athaillah, kita akan bicara tentang seorang yang menyandarkan amalnya, orang yang terlalu membanggakan, menyandarkan amal zohirnya. Biasanya nuksonu roja. Nuksonu roja itu orang tadi jadi berkurang harapannya kepada Allah jika terjadi ketergelinciran dirinya. Jadi ada seseorang melakukan amal zohir, ya, sholat tahajud, sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tobat, sholat syirullah, ataupun zikir atau selainnya, zikir wirid dan toreko, zikir la ilallah, zikir jagi, zikir hobi misalnya. Cuma ini terlalu jadi harapan, dia menyandarkan kepada amal yang dia lakukan. Nanti yang namanya amal sholat ini bisa begini loh. Yang dimaksud amal jawahir, amal jawarih itu berupa sholat, zikir, itu kan amal yang dilakukan oleh anggota badan, gitu. Atau yang selainnya, puasa, ya, haji dan lain. Nah, itu syarah min alamatil itimadul amal, tanda dari sebagian yang menyandarkan kepada amal. Amalnya amal apa? Amal yang dilakukan oleh anggota badan dia, berupa sholat, zikir, dan lain-lainnya. Makanya kata Imam Syarqawi, al-mutamad ala dalika, orang yang mengandalkan demikian itu kepada amalnya, bangga dengan amalnya, bahwa amalnya bisa begini loh. Kalau ngamal ini bisa begini loh. Kalau lakukan ini bisa begini loh, seperti itu. Siapa mereka itu? Wal mutamidu ala dalika, yang menyandarkan atas demikian itu, al ubad, yaitu ubad, abidun abidani, ubad, ahli ibadah. Ya, ahli ibadah itu kerjaannya tiap hari sholat 5 waktu. 5 waktu selesai dia sholat sunnah, sholat rawatib. Kerja ahli ibadah tuh. Yang ahli ibadah ini ada orientasi dalam melakukan ibadah yang dilakukan oleh zohirnya, oleh badan, jasad, raganya itu, ada suatu harapan. Ada suatu harapan. Yang kedua, murid. Yang dimaksud murid di sini yaitu murid torekoh. Murid para guru mursyid, atau murid-murid yang sudah mempunyai suluk torekoh atau suluk torekoh sufiyah, yang dibawa bimbingan gurunya. Makanya si murid ini dikasih zikiran, dikasih wiridan, gitu. Nah, ahli ibadah dengan si murid ini orientasinya sama.
yang selalu mengandalkan kepada amal zahirnya, zikir la ilaha illallah, murid. Dia menyandarkan dengan amal zahir yang dilakukan tadi apa? Maka kata Imam Syarqawi, fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha, maka yang pertama katanya si ahli ibadah ini ya'tamiduna, selalu menyandarkan 'alaiha, atas amal-amal jawari, sholat tadi. Apa? Fiduhul jannah, harapan dia supaya dimasukin ke surga dengan sholat 5 waktu, sholat sunnah dan sholat-sholat yang lainnya. Watana umi fiha, harapan ahli ibadah supaya bisa menikmati surganya Allah. Wa najati min azabillahi ta'ala, yang ketiga harapannya ahli ibadah supaya selamat dari azab Allah. Jadi ketika dia sholat 5 waktu atau setelah sholat waktu ada sholat tahajud, duha, sholat tobat, sholat hajat, sholat istikharah, maka ahli ibadah punya orientasi, saudara. Orientasinya apa? Yaitu menyandarkan, jika sholat istikharah, sholat tasbih, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawihnya, sholat 5 waktunya. Itu ahli ibadah itu menyandarkan kepada amal yang dia lakukan tuh, dengan harapan dia bisa masuk surganya Allah. Dengan harapan dia bisa menikmati surganya Allah, dia bisa terhindar dari azab Allah. Itu harapan ahli ibadah. Yang kedua, kata Imam Syarqawi, wal muriduna, para murid. Nah, para murid ini wal akharuna, dikatakan awal akharuna, yang lainnya murid nih. Ya tamiduna, mereka menyandarkan alaiha, atas amal-amal jawari, amal anggota badannya. Dia zikir, dia wirid, dia baca ayat kursi, dia baca kalimat thayyibah 165, dia zikir hopi, dia zikir khotaman misalnya, atau dia manakiban, dengan harapan apa? Harapannya si murid ini ya tamiduna pada amal-amal yang dilakukan oleh dirinya si murid, berupa zikir, jahar, hafi, siri, manakiban, khotaman dan lain-lainnya, baca sholawat misalnya. Harapannya apa? Fil husul ilallah ta'ala, harapannya zikir-zikir, wirid-wirid yang dibacakan tadi, si murid itu harapannya supaya usul kepada Allah. Nah, ini termasuk mereka yang menyandarkan kepada amal perbuatan. Yang kedua, wa kasfil astar anil kulub, dengan zikir dia, dengan zikir hobi dia, dengan khotaman, melakukan zikir wirid, harapannya supaya dibukakan astar. Astar itu artinya yang menutupi hatinya, supaya mukasafah. Itu harapan daripada kebanyakan para murid toreko, begitu. Wa husuli ahwal aqimatu biha, memperoleh ahwal karomah, hal yang khariqul adah. Kalau dia melakukan ini ya, dengan perbuatan tadi akan ada ahwal khariqul adah, karomah, suatu keluar biasaan begitu. Itu harapan, tandanya orang mendarkan sedemikian itu adalah al-muridun. Wal mukasafatu wal asraru kilahima madmumun wa nasiun min ruyati nafsi wa nisbatil amal ilaiha. Nah, makanya kata Imam Syarqawi, namanya mukasafah, hatinya sudah terbuka, harapannya zikir dia, wirid dia pengen mukasafah, zikir dia, wirid dia pengen dibuka asrornya misal. Maka dikatakan, kata Imam Syarqawi, kedua-duanya semua itu madmum, tercela. Menurut orang Ariful Billah tercela. Wa nasiun, yang timbul dari melihat dirinya, amal dirinya, min ruyati nafsi, nafsu dia, dirinya. Itu.
Wa nisbatul amal ya, bahkan dia menisbah. Kalau ngamal ini nanti mukasafa loh. Kalau ngamal ini dapat awal, dapat karomah, dapat keluar biasaan. Kalau ngamal ini nanti hati kita kebuka begitu. Itu para murid. Amal arifuna, adapun orang yang sudah maripobillah. Para orang-orang yang sudah arifubillah nilai. Apa yang sudah orang marifubillah itu? Fala yaruna li anfusim syai'an. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh dirinya, dia enggak melihat kalau sesuatu itu ya, tidak sesuatu yang dilakukan oleh dirinya. Hatta yatimna alafi, sehingga mereka itu menyandarkan alih atas sesuatu tadi, nggak dilihat tuh yang dia lakukan itu orang arifubillah tadi. Bal yusahiduna, tapi orang arifubillah menyaksikan bahwasanya yang hakiki, yang melakukan, yang melaksanakan, dia bisa mengamal, dia bisa sholat, dia bisa zikir. Al-fa'il hakikiyah huwallahu ta'ala, hanya Allah ta'ala. Begitu saudara. Beda, ini makom arifubillah. Wa nam, sesungguhnya arifubillah tadi mahalun, tempat. Tempat apa? Liduhuri dalika pakot, tempat di mana tajalinya Allah. Artinya itu tempat tajalinya Allah. Jadi dia ketika bisa baca Quran, bukan dia yang bisa, Allah dibisakan oleh Allah. Ketika dia bisa zikir, dibisakan oleh Allah, seperti itu. Luar biasa saudara. Nah itu orang arifubillah. Jadi kalau ahli ibadah, para murid selalu mengandalkan kepada amal yang dia lakukan. Ada harapan-harapan, ada orientasi-orientasi tertentu. Kalau arifubillah enggak. Ya semuanya, dia bisa sholat, dia bisa zikir, dia bisa wirid. Hakikat yang sebenarnya melakukan itu adalah Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa makom seperti arifubillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa asar musonib rahimahullah ta'ala. Kemudian musonib, kata Imam Sarkawi, memberikan suatu penjelasan, suatu syarah. Musonib pengarang Ibnu Athaillah, memberikan isyarat, mudah-mudahan Allah mengasihinya rahimahullah ta'ala, bahwa ada satu tanda, di mana dengan tanda tadi si hamba tadi bisa ngelihat dirinya. Alamatun, alamat. Ngelihat dirinya. Pamin alamati kaunihi min kismi awal ini. Salah satu dari tanda, sebagian dari tanda keberadaan dua bagian yang pertama, yaitu ahli ibadah sama murid. Biasanya apa? Nukurson roja. Dia akan kurang berharapnya kepada Allah. Apa yang diorientasiinnya, apa yang diniatinya, ternyata berbeda, nggak sampai. Apa yang diniatinya ternyata buktinya kagak ada, begitu. Jadi harapannya kurang. Roja'u billahi ta'ala. Di mana harapan menggebuk-gebuk buat ahli ibadah atau murid. Kalau dia ahli ibadah, harapannya apa? Pokoknya harapan saya sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat ini, sholat itu, supaya dimasukin ke surga, selamat dari azab Allah. Kalau itu dirinya ahli ibadah, begitu tuh orientasinya. Kemudian si murid, supaya apa yang dia zikirkan, wirid dia, supaya usul kepada Allah yang dia minta gitu. Jika ingkana minal muridin, jika itu seorang murid. Kapan? Indah wujudi jalal. Ketika ada wujudi jalal, ketika ada jalal ketergelinciran. Gambaran ketergelinciran tadi, tiba-tiba timbul melakukan maksiat dari si ahli ibadah maupun si murid tadi, seperti zina, seperti lupa kepada Allah, seperti meninggalkan wiridnya ditinggalin tuh, akhirnya dia jadi nuksono roja, ya, kurang berharapnya kepada Allah. Nah itu dua kategori yang musonib memiliki isyarat seperti itu.
Wa min alamati kauni minal arifin. Tapi kalau dia termasuk orang arifu billah, panahu, dia panah, dia akan panah tuh. Panah dari apanya? An-nafsi, pertama dia panah dari dirinya. Apa yang dia lakukan dia nggak ada, nggak ngelihat dari dirinya. Fa idza waqa fi zilatin aw sabu goblatin syahidatu tasrifalaka fi wa juriyati qada alaih. Jadi orang arifu billah udah panah ke dirinya. Udah bisa Allah aja gitu. Bukan bisa dia. Makanya ketika dia melakukan, terjadi suatu kegelinciran terhadap dia atau musibah atau dia tertimpa lalai, yang dilihat apa? Bahwa Allah sedang memperlakukan dia dan Allah sudah memperlakukan kodonya terhadap dia. Jadi dia nggak negatif, tidak murung dia, panah dia. Kama ina idza sadara minhu, sebagaimana kalau timbul dari seorang arifu billah melakukan ketaatan atau dia melihat, nampak buat dirinya ada musyahadal qalbiyah, terbuka hatinya, mukasyafat. Tapi orang arifu billah la yaro, dia tidak melihat demikian, itu daya dia, itu kekuatan dia, ya. Dia nggak ngelihat itu kekuatan dia atau daya dia, enggak. Fala farqa inda baina halain, maka tidak ada di sisinya dua keadaan. Kenapa demikian orang billah seperti itu? Lana garikun li'annahu, sesungguhnya dia garikun, sudah tenggelam fi bihari tauhid, dalam lautan tauhid. Semua yang memperlakukannya Allah dan dia menyaksikan bagaimana diperlakukannya ketetapan Allah kepada dirinya. Qadistawa khaufu wa rajau, antara takut dan harapnya sama. Fala yanqus, maka dia tidak sedikit pun, ya, mengurangi rasa takut tadi ketika dia maksiat, tidak sedikit pun bertambah ketika dia melakukan kebaikan rojanya. Begitu. Makanya kata Imam Syarqawi memberikan motivasi, memberikan saran, paman lam yajhadil alamah, maka barang siapa orang yang belum mendapat tanda seperti di dalam ini, falyujahid, dia harus sungguh-sungguh dirinya biar ya Allah dengan riyadhah latihan wa azkan zikir hatta yasila, sehingga dia sampai ila maqamil irfan, kepada maqam arifu billah. Wal muradu musonib bihadil hikmah, yang dimaksud pengarang dengan hikmah ini tidak lain tansitu salik warib ahimati an itimadi lisyai'in siwa maut, yaitu tansit, memberikan motivasi buat salik, buat murid yang perjalanan menuju akhirat, tarekoh akhirah, mengangkat, menghilangkan himahnya, keinginannya, cita-citanya dari bersandar atas sesuatu selain Allah. Jadi semuanya sandarkan kepada Allah. Tapi bukan untuk mengedikatkan amal. Kenapa? Karena amal sholat, amal zikir, wirid, itu dikatakan amal tadi li'ana sababun. Sababun menjadi sebab. Sababun menjadi sebab adin biasa untuk kusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pula nggak boleh meremehkan sesuatu yang hasil dari ahwal atau karomah. Ketika dia wirid, ketika dia melakukan zikir wirid, tiba-tiba dapat ahwal atau karomah dan lainnya, jangan diremehkan juga. Karena kata Ibnu Athaillah, kata Imam Syarqawi, di ana dalika, sungguh demikian itu minatum minallah, itu karena dari Allah, la yang bagi redu, nggak boleh ditolak. Itulah pengajian hikam pertama, bait pertama yang disyarahkan oleh Imam Syarqawi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi Imam Syarqawi memberi ringkasan. Jadi ada ahli ibadah, ada murid, ada arif billah. Jadi tadi sudah bagaimana posisi ahli ibadah, bagaimana posisi murid, bagaimana posisi arif billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sambil kita buka bersama nunggu maghrib, mudah-mudahan ini menjadi
ilmu yang bermanfaat. Ya muqallibal qulub qalib, ya man yahulu bainal mar'i wal qalbi qalib wa syahir quluban nasi alai wajal afidun tahwi alai wajal muasatan bi qulubin ya muqallibal qulub ya man yahulu bainal mar'i wal qalbi qalib wa syahir quluban nas ilaya wajal afidun tahwi alaya wajal muasatan bi qulubin ya muqallibal qulub ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi qalib wasahir quluban nas ilaya waj'al afidatan tahwil waj'al mu'asatan fi qulubihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.